Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moeda Tira. Di sini saya akan mereview jurnal hukum pidana lanjutan mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, penegakan hukum, hukum pembuktian, dan sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 sampai 18 dijelaskan sanksi-sanksi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dapat disimpulkan dari beberapa pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut. Yang pertama ada agen perekrutan tenaga kerja, legal maupun ilegal, yang membayar orang untuk mencari pekerja di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan berbagai dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan masukan, dan melakukan pemeriksaan medis serta menempatkan pekerja tersebut di negara tujuan. Yang kedua, agen atau calo yang mendatangi suatu desa, tetangga, teman, atau bahkan sampai kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen bisa saja bekerja sama dengan PJTK terdaftar atau tidak terdaftar untuk mendapat bayaran bagi tiap buruh yang direkrutnya. Yang ketiga, ada majikan yang memaksa pekerja tersebut bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak memberikan gaji, menyekap pekerja di tempat kerja, melakukan tindak kekerasan seksual atau fisik kepada pekerja tersebut. Yang selanjutnya ada pemerintah yang terlibat dalam kegiatan pemalsuan dokumen mengakibatkan pelanggaran yang terjadi dalam perekrutan tenaga kerja atau bahkan memfasilitasi persebaran perbatasan secara ilegal, termasuk pengabaian atau oleh polisi petugas imigrasi. Yang selanjutnya ada pemilik atau pengelola rumah bordil yang melakukan pemaksaan perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayarkan gaji atau bahkan yang merekrut dan mempekerjakan anak di bawah umur atau yang belum berusia 18 tahun. Tahap penyelesaian dari kasus tindak pidana perdagangan orang berbeda dengan proses penyelesaian kasus tindak pidana lainnya. Hal tersebut tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa proses beracara mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, pedomannya adalah hukum acara pidana, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada tahap persidangan, apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir pada sidang pengadilan tersebut tanpa memberi keterangan yang jelas, maka menurut pasal 41 ayat 1 UU PTPO, perkara dapat diperiksa dan juga diputus tanpa adanya kehadiran si terdakwa. Apabila terdakwa datang pada sidang berikutnya sebelum putusan perkara dijatuhkan, maka terdakwa harus dilakukan pemeriksaan dan semua keterangan saksi serta surat yang dibacakan terhadap persidangan sebelumnya dianggap sebagai salah satu alat bukti yang telah diberikan dengan adanya kehadiran si terdakwa berdasarkan pasal 41 ayat 2. Hukum pembuktian ialah seperangkat ajaran hukum yang mengatur tentang pembuktian suatu perkara yang hubungannya sangat kompleks dengan proses persidangan di pengadilan. Upaya pembuktian didapat dari keterangan-keterangan, alat bukti, dan barang bukti perkara tersebut.
Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan dari terdakwa. Barang bukti merupakan suatu benda bergerak atau tidak bergerak, serta barang bukti berwujud dan tidak berwujud yang berhubungan dengan suatu perkara yang sedang diatasi. Tujuan dari tindakan pembuktian ini ialah untuk menunjukkan atau menjelaskan peristiwa yang dilihat dari panca indera, peristiwa yang dapat diterima dengan berdasarkan pikiran yang logis dan guna memberikan keterangan dalam perkara yang diterima tersebut. Sanksi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang telah ditetapkan pada UU PTPPO pasal 2 ayat 1 memberikan hukuman kurungan dengan waktu minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan pidana denda minimal 120 juta dan maksimal 600 juta. Sedangkan dalam UU PTPPO pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 dapat mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular lain yang dapat membahayakan jiwa, kehamilannya, atau bahkan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, maka ancaman ditambah sepertiga dari ancaman pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 dengan minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dan pidana denda minimal 140 juta dan maksimal 800 juta. Sedangkan lalu kesimpulan dari pembahasan tersebut, segala tindakan yang diperbuat pasti akan menimbulkan akibat, termasuk juga tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang mendatangkan keuntungan besar bagi si pelaku dan akan mendatangkan kerugian sangat besar bagi korban baik segi fisik maupun psikis. Tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh beberapa faktor maupun faktor intern ataupun ekstern, faktor ekonomi ataupun faktor sosial. Pelaku tindak pidana perdagangan orang akan mendapat sanksi baik itu berupa kurungan atau pembayaran denda yang wajib dipenuhi, dan korban tindak pidana perdagangan orang tersebut mendapatkan haknya atas perlindungan hukum dari beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, misalnya seperti hak atas perlindungan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.